Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari belajar algoritma bersama saya Nawinda dengan tema kali ini sequential search pada array 2 dimensi ya. Jadi di sini saya akan memberikan contoh mencari bilangan yang sama dengan nilai yang diinput pada array 2 dimensi. Jadi untuk penjelasan array 2 dimensi sudah ada di video saya sebelumnya, silahkan di search saja ya. Jadi kita mulai bahas. Pertama seperti biasa kita ketikkan headernya, kemudian integer A35. Jadi perkalian matriks 3 kali 5 berarti jumlah datanya adalah 15 ya. Di sini adalah indeks untuk baris 0, baris 1, baris 2 ya. Jadi indeksnya dimulai dari 0. Ada berapa baris? Ada 3 baris, makanya di sini 3. Kemudian ada berapa kolom? Ada 5, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita lihat di sini kok ini 0 gitu ya. Padahal tadi dihitung kolomnya ada 5. Di sini 0 itu adalah indeks kolom dimulai dari 0 sampai dengan 4. Ya, tapi kita tuliskan di sini 5 karena memang kolomnya ada 5. Untuk data yang diinputkan bisa berapa saja, tetapi pada contoh kali ini diberikan data 19 sampai dengan 22 ya. Siapkan variabelnya, integer i, j, flag, kemudian n. Flag ini variabel untuk apa? Flag ini adalah variabel yang digunakan sebagai tanda. Nanti tanda ada nggak sih nilai yang sama gitu ya. Printf ya, input bilangan n sama dengan kita menginput bilangan melalui keyboard ya. Masuk ke dalam variabel n. Flagnya kita berikan nilai awal sama dengan 0. Barulah kita masuk ke perulangan for. I sama dengan 0, i lebih kecil sama dengan 2, i plus plus ya. Di sini kenapa i-nya sama dengan 0? Ya kita memberikan nilai awalnya 0 ya. Boleh enggak yang lain? Boleh, tetapi kalau kita berikan nilai awal dia 1, maka i-nya di sini akan lebih kecil sama dengan 3 gitu. Jadi kita berikan saja nilai awal i-nya sama dengan 0. I lebih kecil sama dengan 2. Kenapa 2? Ya kita lihat 0, 1, 2. Jadi i-nya harus lebih kecil sama dengan 2, i plus plus. Jadi kita melihat nilai di sini berdasarkan baris yang ada. Jadi seperti itu ya. Karena dimulai dari 0, indeksnya dimulai dari 0 ya. I plus plus ini untuk menambahkan nilai i ya. I sama dengan i plus 1 ya. Kemudian kita masuk ke dalam perulangan for lagi untuk apa? Untuk perulangan kolomnya. J sama dengan 0 ya. Ini J sama dengan 0, J lebih kecil sama dengan 4 ya. Ini 4, kemudian J nya plus plus ya. Jika A yang ke I sama dengan N ya, maka flagnya sama dengan 1. Jadi apabila A, I, J, jadi misalnya yang ada di sini itu sama dengan N adalah nilai yang kita entry melalui keyboard, maka berikan tanda flagnya adalah 1 ya. Perulangan ini dilakukan sampai dengan J-nya tidak sama dengan 4, maka masuk lagi ke dalam perulangan for i sama dengan 0 sampai dengan i tidak lebih kecil sama dengan 2 ya. Begitu keluar dari perulangan ini, masuklah ke dalam kondisi untuk mengecek ada atau tidak yang sama gitu ya, dan memberikan keterangan ada nggak sih yang sama. Kalau untuk ini mengecek ada yang sama atau tidak. Kemudian blok if ini untuk memberikan keterangan gitu ya. If flag sama dengan 1, print f ada. Jadi kalau ada nilai yang sama
maka akan di print ada, ya. Apabila flagnya tidak sama dengan 1, maka yang di print adalah tidak ada. Ini contohnya ya. Di input n sama dengan 11, dicari ternyata ada nih, datanya sama, berarti kan flagnya 1, maka yang tercetak adalah ada. Ketika kita input 35, akan tercetak tidak ada. Kenapa? Karena memang tidak ada data 35 pada array yang sudah kita siapkan datanya. Oke, kita lanjutkan. Untuk menentukan jumlah isi array yang sama dengan nilai yang kita input, ya. Apa saja yang harus dipersiapkan untuk datanya, kemudian declare variabelnya, ya, ditambah dengan variabel jum yang fungsinya untuk menghitung jumlah isi array yang sama, ya, seperti sebelumnya kita inputkan nilai, kemudian kita kasih nilai awal 0 untuk variabel jum. For i sama dengan 0, i lebih kecil sama dengan 2. I plus plus, ini penjelasannya sama seperti sebelumnya gitu ya. Untuk mencari jumlah isi array yang sama, algoritmanya adalah ini. Jika aij sama dengan n, maka jum sama dengan jum plus 1. Ya, jadi dilakukan di dalam perulangan ini, ya. Selama masih ada yang sama, dia akan tambah terus gitu ya. Tapi kalau tidak, dia akan kasih nilai 0. Printf jumlah isi array yang sama dengan nilai n, sama dengan %i. Ya, bila kita running input bilangan n sama dengan 19. Jadi kita input nih jumlah isi array yang sama dengan nilai n sama dengan 1. Jadi kalau kita mengentry nilai n 19, betul datanya cuma ada 1 19-nya. Ya. Input bilangan n sama dengan 40. Oh iya, ada ternyata 1. Ya. Input bilangan n sama dengan 1, kita entry 1, maka jumlah isi array yang sama dengan nilai n, dengan nilai n yang kita input tadi yaitu 1, sama dengan 0. Jadi memang tidak ada nilai 1 di dalam matriks ini, ya, atau array 2 dimensi ini. Oke. Kita lanjutkan dengan mencari posisi bilangan yang diinput. Algoritmanya apa gitu ya. Ini sama seperti tadi ya. Untuk perulangannya masih i sama dengan 0, i lebih kecil sama dengan 2, i plus plus. Kita mau menampilkan posisinya di mana sih gitu ya. Jika a yang ke i sama dengan n, jadi masih ada nilai n yang sama dengan aij, maka berada pada posisi baris koma kolom, ya. Nah, di sini variabelnya apa? Variabelnya sudah ada, yaitu i dan j. Itulah yang kita tampilkan. Maka begitu kita running, hasilnya seperti ini. Input bilangan n sama dengan 19. N itu posisinya ada di mana? Oh, ternyata dia ada di baris 0 kolom 0. Ini betul ya. Kemudian kita running lagi, kita inputkan nilainya lagi. N sama dengan 40. Berada pada baris dan kolom berapa? Oh, ternyata ada di baris kedua. Ya. Ternyata ada di baris kedua, baris dengan indeks kedua, koma 3. 3-nya mana ini? Ya, jadi posisi indeks baris dan kolomnya ada di 2,3. Oke. Jadi kita tinggal keluarkan aja kalau mau cari posisinya ya, ij-nya yang dikeluarkan, kemudian kita tinggal entry saja. Ya, jadi sekali lagi mencari posisi bilangan yang diinput, ya, sesuaikan dengan nama variabelnya. Karena di sini ij, berarti kita keluarkan ij, kita ketikkan ij. Oke, saya rasa cukup untuk sharing kali ini, ya. Ini daftar pustaka yang saya gunakan dengan buku Pak Sukani dan beberapa link programming, ya.
Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.